Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi pada bab kali ini saya akan membahas bab 9, yaitu mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi sebagai strategi pencegahan korupsi. Konsep pendidikan anti korupsi yang pertama integritas, kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat anti korupsi, yang kelima keterlibatan masyarakat, yang keenam keadilan, 7 etika, 8 partisipasi, dan yang kesembilan penegakan hukum. Penerapan konsep-konsep pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Yang pertama, integrasi kurikulum atau memasukkan konsep anti korupsi dalam mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, yaitu menggunakan kasus nyata untuk pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu melalui program sukarelawan dan kampanye sosial. Fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, membangun kesadaran, yang kedua, meningkatkan pengetahuan, yang ketiga, mengembangkan keterampilan, yang keempat, mendorong nilai-nilai etis, dan yang kelima, memotivasi aksi dan partisipasi. Fungsi dan peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, fungsi mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi yaitu mendorong kesadaran, menyebarluaskan informasi, dan menginspirasi dan memotivasi. Yang kedua, peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, advocate dan aktivis. Yang kedua, model perilaku. Dan yang ketiga, pelopor pendidikan anti korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Yang pertama, pendidikan ini membantu mahasiswa memahami esensi dan dampak negatif korupsi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, pendidikan anti korupsi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Metode dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Yang kedua, pengembangan modul atau materi khusus. Yang ketiga, pelatihan dan workshop. Yang keempat, diskusi dan debat. Yang kelima, kolaborasi dan lembaga dan organisasi eksternal. Selanjutnya yang keenam, kompetisi dan program penghargaan. Ketujuh, penggunaan teknologi informasi. Kedelapan, pengalaman lapangan dan praktik kerja. Kesembilan, pembentukan kelompok studi dan aktivisme. Dan yang terakhir, pemberian sertifikat atau pengakuan. Jadi itu saja pembahasan singkat di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.